Seseorang berkata, "Diam dan tunggu saja di sini, oke?" Lalu, rupanya itu adalah Siwo yang berada di suatu tempat bersama si adik. Si adik berkata, "Blacky pasti sangat pintar, dia sangat patuh. Akan bagus kalau kita juga bisa membawanya masuk ke dalam." "Iya, kita harus mengenalkannya ke ibu dan ayah," ucap si adik. "Ya," kata Siwo, "karena dia sekarang adalah bagian dari keluarga kita. Kurasa kita harus memperkenalkan dia secepat mungkin kepada ibu dan ayah." Rupanya mereka sedang berada di pemakaman atau tempat ibu dan ayah mereka. "Ditempatkan ibu ayah kami di sini," ucap mereka berdua. "Hari ini adalah hari ulang tahunnya Shoah dan peringatan kematianmu, ibu. Ingatan di saat ibu meninggal adalah hal tidak akan pernah kulupakan sekeras apapun mencobanya, karena di hari dimana kami pergi untuk merayakan ulang tahun Shoah, ibu terjebak dalam dungeon break tiba-tiba terjadi dan dunia akhirnya menjadi kacau. Lalu ibu meninggal. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan, opa." Di dalam lamunannya itu tiba-tiba seseorang mencelanya. Rupanya itu adalah adik. "Saat ibu meninggal." "Hah? Saat ibu meninggal?" "Ya, saat ibu memeluk kita di tengah dungeon explosion itu." "Memangnya apa yang ingin kau katakan?" kata Siwo. "Opa ingat apa yang ibu katakan saat itu?" "Sebenarnya aku tidak ingat apa yang ibu katakan. Entah kenapa aku merasa ada hal yang harus diberitahukan ibu pada kita, tapi aku tidak bisa mengingatnya, opa," kata si adik. Di sana, Siwo sejenak berpikir. Dia dalam hatinya berpikir, "Aku ingat karena itu adalah ingatan yang tidak akan pernah kulupakan, bahkan sampai aku mati sekalipun." Namun di sana Siwo berpura-pura, "Ya, aku juga tidak tahu. Sebenarnya aku terlalu takut pada waktu itu," kata Siwo. Namun tiba-tiba saja sesuatu terjadi. "Perhatian, pemberitahuan muncul. Ledakan dungeon kelas B telah terdeteksi. Semuanya bersiap untuk mengungsi. Ini adalah dungeon break." Kita dijelaskan soal dungeon break, fenomena yang terjadi saat kekuatan sihir dungeon terdistorsi. Itu adalah dungeon break, dan hal itu mengakibatkan dua akibat besar. Salah satunya adalah dungeon shock, di mana monster dungeon akan keluar selama menangani monster yang keluar. Monster-monster itu akan terus keluar sampai bos monsternya dibereskan. Itu bukan masalah besar kecuali dungeon shock S-rank, tapi masalahnya ada pada dungeon explosion, di mana kekuatan sihir dalam dungeon meledak, belum lagi kerusakan yang disebabkan ledakannya. Kalau orang biasa terkena ledakan itu, ada kemungkinan dia pasti akan terpapar seperti radiasi dan mati. Itulah yang akan terjadi jika dungeon explosion terjadi. Biasanya mereka akan menjadi sakit-sakitan sambil mengingat dulu Shoah juga pernah terkena dungeon explosion, dan kadang ada kasus langka di mana orang menjadi awakening setelah mengalami dungeon shock. Di sana si tante juga merasakan sesuatu. "Ini adalah dungeon explosion. Kita harus segera mengungsi," kata si tante. Sementara itu, pengumuman terus disiarkan. "Warga yang bisa mendengar siaran ini, tolong segera melakukan evakuasi ke dalam gedung. Cepat, tolong segera lakukan evakuasi." Di sana si tante sangat terkejut dengan apa yang terjadi saat itu, karena tiba-tiba saja dungeon explosion yang terjadi, bukan dungeon break. Karena itu, radiasi pasti akan menyebar dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Baiklah, semua orang berebut masuk ke dalam gedung, termasuk si tante bersama para pengawal-pengawalnya. Akhirnya si tante berhasil masuk ke dalam gedung. Terlihat mereka sangat lelah setelah berlari lumayan cukup lama, karena jarak dari antara mereka ke gedung itu sangat lumayan jauh. Namun tiba-tiba saja terlihat seseorang seperti terlambat. Mereka melihat ke arah belakang dan terlihat seorang pria yang masih berada di luar yang kemungkinan akan terkena dungeon explosion. Sambil menangis dia berbicara tidak jelas. Dungeon explosion telah mengakibatkan beberapa kerusakan, aura-aura gelap, lalu petir-petir hitam dan merah juga berada di sekelilingnya. Namun di sana pria itu tiba-tiba terjatuh sambil jatuhkan bungkusan yang terlihat seperti kue sepertinya. Di sana pria itu masih bicara tidak jelas. Di si tante hanya bisa memalingkan wajahnya. Dalam hatinya berkata, "Sudah terlambat ya." Namun di sana tiba-tiba saja seseorang mencela dan bergegas untuk menolong pria itu, dan itu adalah Siwo. Si tante yang menyadari itu adalah Meng Siwo.
"Hei, kembalilah, dia sudah terlambat, dia tidak akan bisa diselamatkan," ucap tante. Namun di sana Siwo tidak peduli, Siwo langsung membopong si orang itu. "Aku tak bisa," kata orang itu. Di sana Siwo tiba-tiba saja menghentakkan kakinya menggunakan fist gerakannya. Dah. Untuk menahan beberapa bangunan yang runtuh, Siwo melihat beberapa bangunan yang akan runtuh lagi. Siwo menahannya lagi, namun semua itu terlihat sia-sia. Siwo kepanikan sendiri. Sudah terlambat untuk membawanya masuk ke dalam gedung. Apa yang harus kulakukan? Namun sebelum itu terjadi ledakan-ledakan dari Dungeon Explosion menuju ke arah mereka berdua. Dar, Siwo berusaha menanganinya dengan kekuatan pukulannya. Dia menggunakan kekuatan tinju Herculesnya. Dar, namun itu semua tidak terlalu beraktivitas, tidak terlalu berefek. Taiji adalah proses dari seluruh penciptaan dari transformasi itu sendiri, ucap Siwo. Sesuai dugaan hukum alam, itulah hakikat alam, hukum sirkulasi. Semua yang ada di dunia ini bisa berubah, tapi itu datang dari dua sumber. Sambil menggerak-gerakkan tangannya, ketiadaan, keberadaan, keduanya memiliki ketegangan dan hidup berdampingan yang membentuk dunia. Karena kekuatan sihir dungeon juga komponen dari dunia. Itu juga harus sesuai dengan harmoni alam. Lalu Siwo akhirnya setelah berusaha mengkonsentrasikan dirinya sendiri, menyimpan si orang itu yang tadi dibopong, lalu dia menggunakan kekuatan taijinya, menghisap dan mengendalikan ledakan-ledakan Dungeon Explosion di sana. Lalu orang-orang yang berada di dalam gedung benar-benar terkaget melihat apa yang terjadi. Apa? Dia mengumpulkan ledakannya? Iya, dia mengumpulkan ledakannya. Namun kekuatan Siwo yang masih lemah, dia masih belum cukup untuk menahan kumpulan ledakan-ledakan dari sebuah Dungeon Explosion. Aku bisa mengumpulkan kekuatan ledakannya dengan menggunakan taiji, tetap saja mustahil untuk menetralkannya. Ini antara aku melemparkannya, tapi jika kekuatannya bocor, berbahaya kalau seperti ini. Sambil dia melihat ke belakang, rupanya ada si Blacky. "Blacky, kata Shigeki. "Lindungi orang itu," kata Siwo. Lalu si Blacky pun bergegas untuk melindungi orang yang tadi terkapar. Sambil di jalan, si Blacky memakan beberapa ledakan-ledakan itu. Kata si Blacky. Berkat Blacky, aku tak perlu lagi mengkhawatirkan bocornya kekuatan sihir. Tapi masalahnya adalah tiba-tiba saja ledakan-ledakan itu yang sudah tidak bisa ditampung oleh tangan Siwo mencemari tangan Siwo. Tangan Siwo berubah menjadi seperti mayat. Di sana tangan Siwo seperti akan membusuk. "Aku tak bisa menahannya lagi. Aku harus menerimanya," kata Siwo. "Apa aku bisa menerimanya?" Ledakan kekuatan sihir terkompresi dari dungeon kelas B ini, kata Siwo. "Aku perlu kekuatan yang bisa terus mengkompres ledakan kekuatan ini. Aku tak bisa menahannya dengan kekuatanku lagi dan aku mungkin akan mati," kata Siwo sambil membayangkannya. Kalau saja aku hanya bisa menghindarinya." Namun di sana si Blacky juga melihat. Si Blacky menyemangati Siwo. Apa yang kupikirkan? Aku tidak boleh berpikir seperti itu." Akhirnya Siwo menggunakan kedua tangannya. Siwo yang tidak mau kalah, dia berteriak sekeras mungkin. "Hiya!" Orang-orang lain di sana sangat kaget. "Oh my god, hal itu mungkin dilakukan? Memangnya hal itu bisa dilakukan?" kata orang di sana. Tiba-tiba sana ada si Opa. Lalu rupanya itu ada si adik yang khawatir dengan kakaknya. Rupanya kejadian pun di skip ya. Rupanya Siwo berhasil menanganinya atau mengkompresi seluruh ledakan yang terjadi. Siwo yang terluka parah di sana hanya bisa terduduk dan berlutut. Dia kesakitan di seluruh tubuhnya. Terlihat tangannya sudah terlihat seperti membusuk. Di sana si adik mengkhawatirkannya. Di sana juga si Blacky yang berhasil menyelamatkan orang itu. Kenapa Opa melakukannya? Jangan mati, tetaplah bersamaku Opa, tetaplah bersamaku, kumohon, kata si adik. Bukankah kau bertanya padaku? Apa aku ingat apa yang dikatakan ibu sebelum dia tewas? Kata Siwo. Berhenti bicara, aku tak ingin mendengarnya sekarang. Jangan bicara apapun lagi Opa. Lalu saat itu Siwo berkata, "Ya, ibu bilang dia berkata, jangan khawatir ibu akan baik-baik saja," kata si ibu.
Bukankah hari ini ulang tahunmu? Ibu harap hanya hal yang terbaik yang terjadi padamu di hari ulang tahunmu. Terlihat Siwo yang sambil menangis, sementara Soah si adik sudah pingsan tak sadarkan diri. Ibu tak akan membiarkanmu mengingat hari ini sebagai hari kematian ibu. Ibu akan memastikannya. Sambil tersenyum si ibu berkata seperti itu. Ibu baik-baik saja, benar-benar tak apa-apa, karena hari ini adalah hari ulang tahun putri ibu yang sangat cantik. Sambil tersenyum akhirnya dia pun tewas. Berkat ibu yang menyerap semua ledakan itu, kami bisa selamat. Seperti ibu bilang, ajaibnya hari itu ibu berhasil selamat dan meninggal keesokan harinya. Dengan begitu hari ulang tahun Soa berubah menjadi hari peringatan kematian ibu. Karena di negara kami peringatan hari kematian sehari sebelum hari kematian orang itu meninggal. Jadi begitulah ceritanya. Sepertinya ibu hanya berpikir untuk tak membuat hari ulang tahun Soah menjadi hari terakhir ia menghembuskan napas. Itu yang dikatakan ibu, kata Siwo. Di sana Soah hanya bisa menangis mendengar semua itu. Ibu, tiba-tiba saja bapak itu juga sambil menunjuk si bapak yang tadi dibopong oleh Siwo. Apa maksudnya? Rupanya dalam omongannya yang tidak jelas hanya Siwo yang bisa mendengarnya. Dia berkata, aku tak boleh mati. Hari ini adalah hari ulang tahun putriku. Aku tak boleh mati hari ini, kata si bapak. Maafkan aku putriku, sambil bergetar karena dia mengingat-ingat bahwa kematian sudah dekat dengannya. Mengatakan hal yang sama, aku hanya tiba-tiba saja merindukannya, kata Siwo. Jadi aku tak bisa mengabaikannya. Akhirnya Siwo pun kehilangan kesadarannya dan tiba-tiba saja scene pun dipindahkan ke seperti biasa. Siwo sudah berada di rumah sakit. Apa aku sudah bangun? Dah, Siwo bangun. Dia sadar, aku berada di rumah sakit SH lagi. Aku pasti pingsan karena gara-gara dungeon explosion itu. Apakah Hancairin membawa aku ke sini lagi? Dia nengok ke samping dan bukan si Hancairin rupanya yang membawanya. Ya tentu saja si Hancairin kan gak ada di sana ya. Satu-satunya orang yang ada di sana adalah si tantenya Hancairin. Di sana dia sambil menyilangkan tangannya, tersenyum dan melihat Siwo. Lah, lu siapa? Siapa anjir lu, kata Siwo. Kalau dipikir-pikir, aku melewatinya saat dungeon break atau dungeon explosion. Ini bukan ruangan spesial di rumah sakit SH yang biasanya didatangi. Dari kulihat dari ukurannya, ini adalah ruang VVIP. Anjing, di ruang VVIP Siwo. Aku adalah tantenya Hancairin, Hanmina. Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Aku datang ke sini, ke gedung karena untuk mengatakan sesuatu padamu. Mengatakan sesuatu? Ngomong-ngomong, apa kau tak akan bertanya apa yang terjadi sebenarnya? Normalnya orang biasa akan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa aku berada di sini atau semacamnya, bukan? Kata si tante. Ya, aku pernah mengalami ini sebelumnya. Lagi pula ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi padaku, kata Siwo. Yang lebih penting lagi, adikku, apa kau melihat adik perempuanku? Kata Siwo. Adik perempuan, mas, sepertinya dia terpapar sedikit, lalu setelah kau pingsan dia juga ikut pingsan. Apa? Dia pingsan? Soal pingsan, lalu di mana sekarang dia, adikku? Apa dia baik-baik saja? Siwo yang khawatir. Tenang saja, dia baik-baik saja. Dia menerima perawatan di ruangan sebelah. Dia mengalami shock saja, dia tidak terkena paparan. Ya, itu melegakan sekali. Mungkin sebentar lagi dia juga akan bangun sepertimu, kata si tante. Alhamdulillah kalau begitu, kata Siwo. Benar juga, kau bilang baru saja kau datang menemuiku dan mau berbicara padaku. Apa ada sesuatu yang ingin kau bicarakan denganku, kata Siwo. Aku setuju. Tiba-tiba saja dia berkata aku setuju. Siwo yang berkata, maaf punten, gimana? Apa yang kau maksud? Ujug-ujug aku setuju. Siwo yang di sana yang kebingungan. Apanya yang disetujui? Memangnya aku minta persetujuan apa, kata Siwo. Sambil membayangkan Siwo dan Hancairin berduaan, si tante berkata, aku membicarakan tentang hubunganmu dengan Cairin. Bukankah kalian bertemu secara rutin? Namun di sana Siwo yang memikirkan hal yang berbeda tentang pertemuannya dengan Cairin secara rutin. Seperti yang kita ketahui, mereka berdua secara rutin bertemu untuk melatih Cairin ya menggunakan ilmu pedang. Di sana Siwo berkata, kita hanya bertemu 2 kali dalam seminggu. Ya, itu juga karena pelatihannya. Tapi kenapa tiba-tiba dalam hatinya berpikir Siwo berkata seperti itu. Namun omongannya dipikirkan langsung dipotong lagi. Aku setuju. Jadi sebenarnya apa yang kau setujui, kata Siwo dalam hati. Nggak ngerti. Keluarga tante Hancairin adalah anggota dari keluarga pemilik grup SH dan tokoh itu tidak bisa diremehkan, kata Siwo. Sementara itu apa?
latihan pedang hancairin bendera 10 triliun per bulannya, per 10 miliar won per bulannya. Pasti ada banyak orang yang menentang penggunaan anggaran tersebut, bukan? Jadi begitu ya. Jadi dia setuju. Terima kasih banyak. Siwo juga berkata seperti itu karena mengatakan itu adalah setuju tentang menggunakan uang 10 miliar per bulan. Jadi faktanya jika dia menyetujuinya, jadi pasti dia percaya kan? Ya, jika aku cukup berkualifikasi untuk mengajar hancairin, maka wajar saja jika dia setuju. Namun di sana si tante berkata, namun meski aku menyetujuinya, aku tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudaraku. Aku mengerti, tentu saja ada orang yang tidak akan menyetujui menghabiskan uang sebanyak itu dalam sebulan, kata Siwo dalam hati. Ya, intinya akan sulit mendapatkan izin dari ketua. Siwo berkata, hah, ketua? Gimana maksudnya ketua? Ya, Nona Chairin bilang padaku jika dia telah mendapatkan izin ketua sih, bukannya dia orang yang pertama setuju, kata Siwo. Namun di sana si tante malah kaget. Apa? Dia bilang begitu? Benarkah dia bilang begitu? Kata tante. Iya, sambil membayangkan hancairin omongannya. Dengan jelas dia berkata bahwa dia mendapatkan izin dari kakeknya. Bukankah si ketua itu adalah kakeknya? Si tante malah, wah, tersipu malu. Ya ampun, lihatlah dia, kapan kira-kira dia meminta izin pada ketua. Maka aku tidak perlu ikut campur lagi. Lalu Siwo di sana berpikir, apakah ini reaksi orang yang normal? Sepertinya ada sesuatu yang salah di sini. Si tante berkata, aku akan mendengar dan membangunkan rumah baru. Aku akan membantu sebisaku. Apa ada hal yang perlu kau lakukan? Lalu Siwo berkata dalam hatinya, bagaimana dia biasa tahu? Ya, sementara itu si tante berkata, konstruksi EXA berafiliasi dengan perusahaanku, jadi aku yang urus. Oh begitu ya, kata Siwo. Pantas saja Chairin tidak mudah untuk meminta bantuan, jadi aku benar-benar terkejut ketika dia meminta bantuanku. Kau tahu? Di sana Siwo benar-benar terkejut dengan hal yang didengarkannya. Apakah sudah mengumpulkan semua material yang diperlukan? Lalu Siwo berkata, rumah itu sebenarnya lebih banyak membutuhkan material dari yang aku kira, ucap Siwo. Material-material itu juga sulit didapatkan, jadi aku sedang sibuk untuk menyerang dungeon. Si tante malah kaget, kenapa kau bangun rumah terus, kenapa kau malah nyerang dungeon, apa hubungannya dengan itu? Ya, karena material yang kugunakan untuk bangun rumah adalah produk yang digunakan untuk membangun equipment, jadi itu terbuat dari para monster. Lah, memang itu mungkin, kata tante. Ya, itu mungkin, aku tidak tahu kapan akan dapat membangunnya. Jika hal itu bisa bekerja setelah aku mencobanya, aku akan memikirkannya kembali. Aku akan mendapatkan material-materialnya untukmu, kata tante. Maaf, bagaimana? Aku akan melakukannya untukku. Ya, tante ya, seberapa besar alasan untuk tidak terdengar buruk sama sekali, bukan? Kata si tante. Maka aku sudah putuskan, sambil si tante berkata seperti itu menunjukkan jarinya pada Siwo. Aku akan membayar seluruh biayanya. Lalu Siwo yang kaget, estimasi kasarnya sudah mencapai 3 triliun, tapi bagaimana itu? Mungkin hanya uang receh bagi grup SH, kata Siwo. Namun, kenapa kau melakukan ini untukku, tante? Jelas itu ada rumah baru, bukan? Itu akan menjadi rumah tinggalmu dengan Chairin, kan? Hahaha. Di sana Siwo terkaget-kaget. Rumah tinggalku bersama Chairin? Aku tidak mengerti. Aku bercanda, aku berbicara terlalu jauh ya, ucap si tante. Aku rasa aku harus mengurusnya. Tunggu, kata Siwo. Lebih cepat lebih baik, kan, kata si tante. Tunggu tante, kurasa ada kesalahan pahaman. Lalu tiba-tiba saja saat dia mengacapkan tunggu, Siwo diberikan sebuah kertas. Ini adalah nomorku. Aku akan berikan ini padamu, kartu bisnisku, tapi milik grup SH mengurusi banyak anak perusahaan. Jadi kami tidak bisa memiliki kartu bisnis yang terpisah. Ini saja, ambil nomorku. Akhirnya nomor jadi diberikan dan si tante itu pun berlalu pergi. Sambil pergi dia berkata, ngomong-ngomong, apa saja yang baru saja kau berikan padamu adalah nomor telepon langsung terhubung padaku. Jadi jika kau membutuhkan sesuatu, langsung saja kontak padaku. Sekarang beristirahatlah. Siwo hanya berkeringat dingin membayangkan kesalahpahaman yang terjadi. Dia salah membayangkan seminggu sekali bertemu. Lalu sepertinya dia salah paham tentang sesuatu, kata Siwo. Apa yang kau maksud dengan rumah bersama? Sepertinya ini adalah masalah yang baru bagi Siwo. Sementara itu Siwo yang sudah terbangun, lalu adiknya juga sudah sadar. Mereka berjalan-jalan di taman dan duduk di suatu bangku. Di sana ada si Blacky juga. Nona Hancairin Minah memberiku perlakuan spesial ya. Ada beberapa kesalahan sepertinya yang harus diselesaikan.
Tambah-tambah kerjaan aja. Namun berkat mereka kami dapat tinggal di rumah sakit ini dengan nyaman. Berkat itu Soah juga lebih baik sekarang. Bagaimanapun juga bagaimana cara aku menjelaskan ini pada Soah. Aku bingung banget anjir. Sambil mengingat-ingat apa yang dikatakan si Lim Minjung bilang jika Soah sudah mengetahui tentang kehidupanku sebagai hunter. Jadi apa aku perlu menjelaskan kejadian ini? Tapi aku tidak tahu bagaimana dan dari mana aku harus mulai. Lalu tiba-tiba saja